welcome back to my channel bersama saya di Analis Kimia Hits. Mohon maaf guys, suara saya agak becek gitu karena pengaruh cuaca, pengaruh musim dan membuat saya agak-agak flu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori atom. Siapa yang semangat? Sebelum kita lanjut ke teori-teori atom, ada baiknya nih kita cari tahu dulu filosofi kimia. Yuk. Namun sebelum lanjut, jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya ya guys, agar kalian bisa tahu bahwa ada video baru lagi yang masuk. Oke. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leokippas dan Demokritos berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Demokritos menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan lagi atau dibagi lagi yang disebut atom. Dalam bahasa Yunani disebut atomos yang artinya tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu hingga pada awal abad ke-18 John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, antara lain hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Aduh, jadi ilmuwan dan ahli kimia susah banget ya guys. Kalau begitu, mari kita lanjut ke teori-teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton 1803 Masehi sampai 1805 Masehi. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Nah, teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Yang kedua, teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub yang bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya nih, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Kreatif banget ya. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel alpha
atau partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun, ada sebagian yang mengalami pembelokan, bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model atom Rutherford, di mana model inti dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat kejal dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Selanjutnya, teori yang keempat, teori atom Bohr. Pada tahun 1913, ini cuma selang 2 tahun ya guys dari penemuan teori atom Rutherford sebelumnya. Pada tahun 1913 ini, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan kepada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Kira-kira nih atom Bohr nih, mungkin dia penasaran warna unsur itu kira-kira gimana ya? Oke, lanjut. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Ketika elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Yang kelima, teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Lalu pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron.
dari eksperimen bombardir partikel alfa pada berbagai unsur. Ini patut ditiru nih guys, sifat pantang menyerah. Hehehe. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan.